Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Hamdan, mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 25406061986. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Khazinatul Ulum Blora kelas 11 dengan materi lahirnya Daulah Abbasiyah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini mulai awal sampai akhir, dan semoga kita mendapatkan suatu pemahaman yang baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin. Sebelumnya Bapak juga mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa anak? 2. Siapa? Siti Zahrotusita dan Faizatun Nafisa. Kenapa mereka nggak masuk? Sakit. Oh ya, ini karena musim hujan ya. Untuk itu kalian selalu menjaga kesehatan. Dan kita doakan bersama semoga Siti Zahrotusita dan Faizatun Nafisa segera diberi kesembuhan dan bisa belajar kembali seperti sedia kala. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kita pelajari kemarin, yaitu masa kepemimpinan Islam setelah Nabi wafat itu dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, maka kepemimpinan Islam selanjutnya dilanjutkan masa Daulah Umayyah. Menurut kalian, apakah sebuah kekuasaan bisa bertahan selamanya? Tidak. Jadi mempelajari sebuah proses perubahan kekuasaan itu mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan dan cinta pada rakyat. Dan ini sesuai dengan apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu memahami proses berdirinya atau lahirnya Daulah Abbasiyah. Dan model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah model pembelajaran perpaduan dari discovery learning dan problem based learning. Untuk alur kegiatan hari ini nanti Bapak akan menayangkan sebuah video yang dimana video di dalamnya
itu ada proses lahirnya Daulah Abbasiyah, kemudian dilanjut kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari lima anak, satu kelompok 5 anak, untuk mendiskusikan materi yang ada di video. Setelah diskusi selesai, maka kalian nanti akan mempresentasikan apa yang telah kalian siapkan, apa yang telah kalian hasilkan dari diskusi kalian masing-masing. Gitu, paham ya anak-anak ya? Nah, dari video yang akan saya tayangkan nanti ada 4 pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab. Satu, faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Bani Umayyah? Yang kedua, mengapa Bani Abbasiyah mendapat banyak dukungan dari masyarakat? Yang ketiga, bagaimana strategi Bani Abbasiyah dalam merebut kekuasaan? Dan yang terakhir, apakah pergantian kekuasaan selalu membawa perubahan yang lebih baik? Jelaskan pendapat kalian. Untuk yang nomor 1 dan sampai nomor 3 ini, kalian harus sertakan referensi yang ada di buku yang Bapak sudah sediakan dari perpustakaan yang ada di atas meja kalian. Untuk yang nomor 4 itu sesuai dengan pendapat kalian. Tolong untuk disimak dengan baik dan tolong diperhatikan. Yohanes, هلموا لمبايعة ابن عباس أمير المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rokmannya yang mengungkap rahasia dan fakta di Malaysia. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas sejarah Daulah Abbasiyah. Topik kali ini sangat menarik karena pada topik ini kita akan tahu gambaran kejayaan Islam sebenarnya seperti apa. Selain itu, topik kali ini kita akan tahu bagaimana rahasia keberhasilan keluarga Rasulullah SAW mendirikan Daulah Bani Umayyah yang berkuasa. Ingin tahu? Insya Allah semua yang kita bahas di sini. Yuk kita membahas. Daulah Abbasiyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Abul Abbas As-Soffa tahun 750 Masehi atau bertepatan dengan tahun 132 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib atau yang dikenal sebagai Abul Abbas yang mendapat gelar As-Soffa. Abul Abbas As-Soffa berhasil menjadi khalifah pertama setelah mendirikan pemerintahan Bani Umayyah pimpinan Marwan bin Muhammad dalam perang Al-Zathirah yang menjadi puncak peperangan antara kekuatan Abbasiyah dan Umayyah. Nama Abbasiyah dalam pemerintahan ini sendiri diambil dan dinisbatkan kepada nama Muhammad Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Daulah ini berkuasa cukup lama hingga 509 tahun atau 5 abad lebih, mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan inilah Islam mengalami kemajuan luar biasa dan menjadi puncak jaya-jayanya Islam hingga disebut sebagai the Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Jadi kalau ingin tahu bagaimana gambaran kemajuan Islam seperti apa, lihatlah Daulah Abbasiyah. Sehingga pembahasan kali ini sangat penting untuk disimak. Tetapi yang menjadi pertanyaan sebelum membahas Daulah Abbasiyah lebih jauh, mengapa gerakan Abbasiyah bisa berkembang demikian besar dan mendapat dukungan luas? Apa rahasia di balik besarnya gerakan Abbasiyah? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita melihat dulu bagaimana kronologi gerakan Abbasiyah itu lahir. Gerakan ini awalnya lahir dari kegiatan pengajian kecil-kecilan di daerah Hamimah, Yordania. Terjadi pada tahun 100 Hijriah ketika Daulah Umayyah. Baik anak-anak, sudah selesai kalian melihat, memperhatikan materi yang Bapak tampilkan.
Kemudian ini nanti kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 anak, mulai berhitung dari 1 sampai 5 ya. Mulai kamu berhitung 1. Kamu 1. Ya. Kalian membentuk kelompok sesuai nomor yang kalian sebutkan tadi ya. Silakan untuk diskusi sebaik mungkin, seaktif mungkin. Jangan lupa ketika kalian menjawab atau menulis sesuatu harus disertakan referensi dari referensi yang ada. Ada kesulitan untuk kelompok ini? Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan, lalu kalian sertakan referensi dari buku yang saya sediakan di atas meja kalian ini. Kemudian nanti juga saya akan menayangkan video tanpa suara untuk kalian jadikan referensi juga. Silakan. Ini kelompok 1 ya. Bagaimana? Ada kesulitan untuk kelompok ini? Kenapa? Enggak ada. Ya, nanti untuk pertanyaannya dijawab dalam bentuk laporan bisa, nanti kemudian dipresentasikan, dan jangan lupa apa yang kalian tulis sertakan referensi dari buku yang ada di atas meja kalian. Ada nanti juga Bapak akan menampilkan video lagi tanpa suara, itu dibagikan referensi juga ya. Silakan untuk diskusi dengan baik. Dari kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada ya. Jadi untuk diskusi hari ini kalian akan menjawab pertanyaan yang Bapak tampilkan itu. Kemudian kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalian bisa jadikan buku yang saya siapkan untuk jadikan referensi. Nanti juga Bapak akan memutar video ulang nanti tanpa adanya suara, dan itu juga nanti dipakai buat referensi kalian. Itu ya. Selamat berdiskusi. Jangan lupa nanti untuk hasilnya dipresentasikan di depan kelas per kelompok, setiap kelompok ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak beri waktu 20 menit ya. Untuk menjawab pertanyaan diskusi ini, Bapak beri waktu kalian 20 menit yang nanti hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas. Jangan lupa untuk setiap jawaban harus disertakan referensi dari buku yang telah Bapak siapkan. Selamat berdiskusi untuk semuanya. Tinggal 5 menit ya. Kemudian nanti untuk mempresentasikan ke depan, maju ke depan setiap kelompok. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Mari diantara dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita sejak hari ini. Soal yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Bani Umayyah?
Yang pertama ada perebutan kekuasaan dan adanya serangan dari bangsa Kristen. Bersumber dari Khazanah Sejarah Budaya Islam halaman 59. Yang kedua, mengapa Bani Abbasiyah mendapat banyak dukungan dari masyarakat? Karena mereka adil kepada bangsa Arab dan non-Arab, sehingga mereka mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat, baik dari golongan Syiah, Khawarij, dan Mawali. Sumber dari video. Dan yang ketiga, bagaimana strategi Bani Abbasiyah dalam merebut kekuasaan? Dengan menjadikan Hamimah sebagai pusat perencanaan, Kufah Irak sebagai pembentukan opini, dan Khurasan sebagai penyebaran opini. Sumber dari video. Dan yang terakhir, apakah pergantian kekuasaan selalu membawa perubahan yang lebih baik? Jelaskan pendapat kalian. Pendapat kami adalah pergantian kekuasaan tidak selalu lebih baik dan bisa menjadi baik apabila didasari keadilan dan kepentingan rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, kelompok 3 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan membicarakan hasil dari kerja kelompok kita yang berbentuk peta konsep. Soal yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Bani Umayyah. Faktor kemunduran Daulah Umayyah dibagi menjadi 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Faktor eksternal. Hasil karya kalian bagus sekali, hasil diskusi kalian sangat aktif sekali, dan Bapak mengapresiasi setinggi mungkin dengan apa yang menjadi diskusi kalian hari ini. Lalu setelah itu Bapak akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya kekuasaan Bani Umayyah? Lemahnya kekuasaan Bani Umayyah itu karena sistem pemerintahan yang cenderung diskriminatif, ya, ketidakadilan, kepemimpinan yang otoriter, ketidakadilan, sehingga menimbulkan konflik internal, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Untuk yang kedua, mengapa Bani Abbasiyah mendapat banyak dukungan dari masyarakat? Bani Abbasiyah ketika berdiri itu menjanjikan sebuah keadilan, kesetaraan, serta Bani Abbasiyah mengatasnamakan keluarga Nabi sehingga mendapatkan banyak dukungan. Untuk yang ketiga, bagaimana strategi Bani Abbasiyah dalam merebut kekuasaan? Strategi Bani Abbasiyah dalam merebut kekuasaan Bani Umayyah itu merupakan strategi propaganda terselubung, yaitu membangun basis di Khurasan, lalu mendapatkan dukungan militer dari pemimpin militer yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, apakah pergantian kekuasaan itu selalu membawa perubahan yang lebih baik? Pergantian kekuasaan itu pasti selalu membawa perubahan yang lebih baik dan dapat menjadi peluang perbaikan jika didasari keadilan dan kepentingan rakyat. Selanjutnya, kita akan berdiskusi bersama kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang merupakan konseptual di dalam dunia nyata yang dihubungkan dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Pertama, ada jelaskan hubungan antara ketidakadilan pemerintah Bani Umayyah dengan munculnya gerakan Abbasiyah. Ada yang bisa jawab? Jadi ketidakadilan dan diskriminasi pada masa Bani Umayyah itu menimbulkan ketidakpuasan rakyat, sehingga gerakan Abbasiyah ini mendapatkan banyak
dukungan terutama dari masyarakat luas. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, lalu bandingkan peristiwa revolusi Abbasiyah ini dengan salah satu peristiwa pergantian kekuasaan di dunia modern. Ada yang bisa jawab di antara kalian? Jadi revolusi Abbasiyah dapat dibandingkan dengan reformasi politik modern yang dipicu oleh krisis kepercayaan terhadap penguasa. Ketika para penguasa ini sudah tidak bersikap adil, sudah tidak bersikap bijaksana, maka krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memimpin. Itu bisa kita bandingkan dengan revolusi Abbasiyah atau pemerintahan masa lalu dengan pemerintahan masa sekarang. 3. Berikan pernyataan tentang nilai atau ibrah yang dapat diambil dari peristiwa lahirnya Daulah Abbasiyah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa nilainya? Ada yang bisa jawab? Nilai yang didapat atau diambil adalah pentingnya keadilan. Sikap seorang pemimpin itu harus bersikap adil. Kepemimpinan harus bersikap amanah. Jadi ketika seorang pemimpin ini bersikap adil, bijaksana dan amanah, lalu keterlibatan rakyat ini juga penting untuk menjaga stabilitas negara. Untuk selanjutnya Bapak akan refleksi nilai pancacinta ya. Jadi refleksi nilai pancacinta yaitu tentang contoh sikap cinta pada ilmu dalam belajar sejarah. Pertama, belajar dari sumber yang benar. Kita ini belajar sejarah, maka kita menulis sesuatu tentang sejarah, maka harus disertakan dengan sumber yang ada. Untuk nilai keteladanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dapat diambil, itu adalah berlaku adil. Ketika seorang pemimpin itu harus berlaku adil. Seperti halnya ketika kalian menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS juga harus adil. Kalau tidak adil, menjadi ketidakpuasan warga kalian atau masyarakat kalian, maka apa yang terjadi? Banyak terjadi demonstrasi. Itu seperti halnya yang terjadi di Kota Pati. Itu ketidakpuasan rakyat kepada pemerintahan yang dianggap kurang mempunyai sikap adil. Selanjutnya, jujur dalam menyampaikan kebenaran. Kita harus jujur dalam menyampaikan kebenaran. Untuk selanjutnya, Bapak akan merefleksi individu dari kalian. Nanti ini Bapak akan membagikan sebuah kertas kecil yang nantinya kalian akan jawab dari 2 pertanyaan ini, yaitu apa pemahaman baru yang kalian peroleh hari ini. Untuk yang kedua, mengapa mempelajari sejarah pergantian kekuasaan itu penting. Silakan ditempelkan di sini. Saya hanya bacakan sedikit saja tentang hasil refleksi individu dari kalian. Untuk apa pemahaman baru yang saya peroleh hari ini? Ada yang menjawab 1, terbentuknya Bani Abbasiyah. Ada lagi memahami tentang kemunduran Daulah Umayyah. Ada lagi kekuasaan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Baiklah, ini refleksi individu hari ini. Saya sangat senang sekali dan ini merupakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan hari ini dan bagus, dan semoga kita dapat memahami apa yang telah menjadi materi hari ini, dan semoga kalian, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kedepannya selalu menyenangkan. Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.